Hai yang di sana, aku Evie dari Georgia. Jadi, aku terlihat seperti gadis remaja biasa, ya kan? Kalian tunggu saja sampai kalian lihat apa yang bisa kulakukan. Anak-anak zaman sekarang sangat kasar dan sulit diatur. Kusalahkan para orang tua, sudah tak ada lagi kedisiplinan. Lihat, mereka bahkan tak hormati kepala sekolah mereka. Tapi tak masalah, aku tahu cara menangani mereka. Begitulah, hanya beberapa kata dan kelas langsung diam. Apa ini Bu Gardner? Wisata itu yang kami nantikan selama berbulan-bulan. Berkat perilaku buruk semuanya. Ya, lebih tepatnya berkat tindakan kalian 25 orang dari 300 murid yang ada. Tak seorang pun punya sesuatu untuk dinantikan tahun ini. Oke, kalau begitu Bu, hukum kami. Tapi kenapa harus menyeret seluruh angkatan dalam hal ini? Kelas yang lain pasti tak akan membiarkan kami sendiri setelah ini. Tak seorang pun suka dihukum. Itulah kenapa itu berhasil. Sekarang, kita lihat apa yang rekan kalian katakan soal ini ya. Seluruh kelas bergumam dengan, sungguh tak adil, semena-mena, penyihir jahat. Astaga, anak-anak ini selalu penuh energi. Kembalilah ke tempat duduk kalian dan tulislah permintaan maaf kepada Bu Helen, serta janji tak akan berperilaku buruk lagi. Kalau tidak, semua orang dengan enggan duduk. Dan begitulah. Ya Tuhan, siapa kau? Saya, hanya saja murid-murid yang sulit diatur ini perlu dapat pelajaran karena sudah membuat Bu Helen begitu kelelahan sampai berakhir di rumah sakit. Jadi kau memutuskan untuk meniruku? Baiklah, kalau begitu tolong beritahu ibumu kita akan bicarakan ini di sini besok pagi. Dengan murung aku jalan pulang sepelan mungkin. Segera saat aku jalan melewati pintu, ibu melotot padaku. Ya, ibuku adalah Bu Helen, wali kelas terbaik yang pernah ada. Bagaimanapun, anak-anak di kelasnya membuat hidupnya merana, yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Aku hanya ingin membantunya, tapi sebaliknya, aku hanya berhasil memperburuk keadaan. Hai Bu, aku minta maaf, tapi tak kusesali perbuatanku. Ibu mulai menceramahiku tentang bagaimana keadaan sudah cukup buruk karena ayah pergi, dan murid-muridnya yang membangkang tanpa perlu aku bertindak seperti orang gila. Orang gila? Maksudnya saat dimana aku meniru orang-orang yang kuinginkan? Tapi itulah hobiku. Aku mewarisi hasrat itu dari ayahku, seorang penata rias efek khusus yang terkenal. Perasaan di saat aku sukses berubah jadi seseorang itu luar biasa. Dan itu juga membantuku merasa terhubung dengan ayahku, meski aku belum bertemu dengannya sejak sekian lama. Ini semua bermula saat aku usia 13 tahun. Dan ayah membantuku dandan menjadi idola favoritku di festival sekolah. Ayah mengajariku bagaimana menganalisa karakter dan mempraktekkan penyamaran. Eyeliner tebal, mata smoky, kontur, ditambah pakaian bodycon. Aku terlihat seperti si L dari 2NE1 sungguhan. Teman-temanku suka sekali tampilan baruku. Jadi selama beberapa tahun berikutnya, aku menyamar jadi banyak orang. Termasuk Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus, dan Sia. Perasaan bahwa bakat make upku dikagumi dan dinanti-nantikan, sungguh membuat ketagihan. Hei, apa kali ini Billie Eilish? Kenapa bukan Taylor Swift? Aku sangat menyukainya. Aku selalu melakukan apapun yang ku mau, dan selalu persis jadi siapa aku. Wah, kau persis sekali. Kau ini shape-shifter atau apa? Tak perlu diragukan. Sekali aku meniru seseorang, kupastikan ku tiru gerak-gerik dan tingkah laku mereka dengan benar. Bakatku tak berhenti pada makeup yang luar biasa. Aku berusaha mengumpulkan barang-barang dari lokerku saat segerombolan murid melewatiku dan hampir membuatku terjatuh. Hah? Siapa cowok asing dan cukup tampan yang mereka kejar itu? Lihat betapa sombongnya dia. Apa dia pikir dia itu Donald Trump atau siapa? Itu Sander. Dia baru pindah ke sini. Oh ya, pelankan suaramu. Kau tak mau membuat para penggemarnya kesal. Aku tak takut dengan cewek yang terlalu kemayu itu yang tergila-gila dengan cowok. Tak ada yang membuatmu takut ya kan, Evie? Sekarang ayo kita makan granola. Leo mungkin suka granola yang membosankan, tapi tidak, terima kasih. Aku akan makan hamburger dan ayam goreng. Billie Eilish bukan tipe yang menolak makanan lezat untuk omong kosong penggila sehat. Oh,
Itu dia lagi si Sander yang menyebalkan. Tapi kali ini dia mengincar Kayla, gadis seksi sombong dari kelasku. Ada cowok yang mendekatiku dan minta selfie denganku. Kemudian tiba-tiba ku dengar teriakan. Kau pikir kau sedang apa? Aku berbalik dan melihat apa yang terjadi. Dan kulihat Kayla mengamuk ke gadis malang yang tak sengaja tersandung dan jatuh ke pangkuan Sander. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lihat dirimu sendiri sebelum mencoba menarik perhatian cowokku. Dasar bodoh dan jelek. Sombongnya. Apa dia pikir kecantikannya begitu memukau sampai bisa membantunya mempertahankan cowoknya? Tapi tidak dengan otak kosong itu, sis. Setelah beberapa hari riset, aku muncul ke sekolah tampil persis seperti Kayla. Kusempurnakan semuanya, mulai dari rambut pirangnya, make up, pakaian, cara jalan, dan suara. Jujur, kali ini aku cukup gugup. Berpakaian sebagai orang yang aku sungguh kenal selalu lebih menyeramkan, terutama saat temannya sedang berjalan mendekat. Wah, gaun ini cantik sekali. Kau ini sungguh fashionista sekolah kita, Kay. Ayo, Sander menunggu kita di lapangan olahraga. Tolonglah, kau pikir aku sungguh mau ada kau di dekatku? Aku hanya memanfaatkanmu. Dan kamu, kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Itu tragis sekali. Apa kau gila? Aku tahu kau juga suka Sander. Aku bisa lihat tatapan mesra yang kau berikan padanya. Setelah aku putus dengannya, akan kupertimbangkan memberinya padamu. Aku berjalan pergi meninggalkan para cewek itu kebingungan. Tapi aku tak bicara apapun yang berbeda dari apa yang Kayla pikirkan. Ya kan? Andai saja dia sangat berterus terang dengan teman-temannya. Sekarang, mari kita lihat ke target utama. Memikirkannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang sibuk, sayang. Nongkrong saja dengan teman-temanmu sekarang. Dia sedang main Call of Duty di ponselnya. Aku di sini untuk putus dengannya. Tapi, tunggu dulu. Cowok ini jago. Aku mau mencoba. Sejak kapan kau tahu cara memainkan permainan ini? Dia terlihat agak terharu saat aku menunjukkan minat. Oke, aku akan tunggu sampai ini selesai. Lalu kemudian kita pisah. Ku cari Leo, tapi dia bahkan tak mengenaliku. Kasihan dia sudah mencari Billie Eilish sejak pagi. Sementara Leo mengeluh, dengan cepat dia membantuku menghapus makeupku, supaya aku bisa kembali terlihat sepertiku sebelum ada yang menduga apa yang baru saja kulakukan. Mulai dari hari itu, teman-teman Kayla menjauhinya. Jadi dia hanya bisa nempel ke Sander. Dan menurutku, dia tampak lelah dengan cewek yang nempel terus ini. Sekarang bahkan penampilannya membuatnya bosan, Waktunya tiba. Ku pakai makeup sebagai Kayla lagi dan mencarinya. Aku mau tas ini. Jangan coba-coba menipuku dengan yang palsu. Oke, terserah maumu. Aku mau kau berhenti main COD. Dengan begitu kau bisa terus berada di sisiku. Oke, akan kuikuti kau sepanjang hari. Aku ingin mengadakan pesta dan mengundang seisi sekolah. Tugasmu mengumpulkan semua orang agar mengurumuniku seperti yang dulu. Jika kau tak bisa lakukan itu, kita putus. Deal. Tapi, kulihat semua orang menyukaimu. Betul kan, Evie? Oh, sial. Apa dia sudah menyadari ini aku? Tapi sejak kapan? Aku harus mengakui bakatmu. Andai saja kau tak tampilkan pesonamu, kau tak akan ketahuan. Ya, Kayla memang terlihat seperti lukisan, tapi tampak membosankan dibandingkan denganmu. Matamu sungguh jeli, tapi kau tak jauh beda dengan dia. Bu Helen itu ibumu, kan? Jangan kaget. Aku ini pengamat yang lebih baik dari perkiraanmu, sama sepertimu. Aku tahu kalau Kayla adalah pemicu keributan di kelas yang membuat ibumu dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah minta maaf pada ibumu atas perilaku Kayla. Dan jika kau ingin tahu kenapa aku lakukan itu karena aku naksir sekali padamu. Oh ya Tuhan, aku tak menyangka semua jadi seperti ini. Tapi, oke. Ku anggap itu tamparan keras untuk Kayla demi ibuku. Aku setuju untuk kencan dengannya. Keesokan harinya, aku muncul lagi di sekolah sebagai Ariana Grande, hanya karena aku ingin. Tapi kali ini aku juga memainkan peran lain, pacar Sander. Seperti biasa, tiap kali aku berdandan sebagai karakter baru, semua mata memandangku. Tapi kali ini lebih epik dari ketika aku jalan berdampingan dengan cowok paling seksi di sekolah. Saat Leo melihat aku sedang bersama Sander, dia memutar matanya padaku lalu berjalan pergi. Kemudian Kayla berjalan di tikungan, melihat kami bersama dan mulai berteriak padaku. Beraninya kau curi cowokku. Kau itu cuma peniru yang menyedihkan. Sander meraih lenganku dan membentaknya.
Evie itu kreatif, lebih baik, dan sangat lucu. Aku ingin bersamanya. Aku menyukainya. Wajah Kayla berubah. Kemudian dia menunjuk jarinya di depannya. Teganya kau lakukan ini padaku. Aku akan balas semua ini. Kemudian dia pergi dengan gusar. Sander menatapku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Kemudian dia mengundang semua orang ke pesta di rumahnya malam itu untuk merayakan fakta kalau kini aku jadi pacarnya. Apa dia serius? Tapi terserahlah. Tak sopan jika aku berkata tidak, ya kan? Jadi malam itu aku ke pestanya. Yang mengejutkanku, Kayla juga ada di sana. Jadi aku menggoda Sander untuk membuatnya lebih kesal. Kemudian tiba-tiba Sander condong mendekat ke wajahku, yang membuat seluruh tubuhku merasa panas. Apa yang terjadi? Apa dia akan menciumku? Tapi kemudian dia berbisik di telingaku. Kau belum memberitahuku perasaanmu kepadaku. Kau menantikan jawaban ini, ya kan? Tapi sebelum bisa kujawab, Leo muncul entah dari mana, meraih tanganku dan menyeretku keluar dari sana. Apa yang kau lakukan? Akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan itu padamu. Apa yang akan kau katakan? Bahwa aku juga punya perasaan padamu? Semua ini hanya jebakan antara Sander dan Kayla untuk mempermalukanmu. Untung bagimu aku tiba tepat waktu dan mencuri dengar Kayla bicara dengan teman-temannya tentang rencana kotor ini. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka begitu mudah? Aku sudah tahu trik kotor mereka dan hendak beritahu semua orang betapa brengsek mereka. Tapi kemudian kau muncul dan mengacaukan rencanaku. Aku tak peduli betapa pintar dan sempurna rencanamu. Berapa lama lagi kau akan lanjutkan pertikaian yang melelahkan ini? Mereka pikir hanya karena mereka berdua keren, mereka bisa perlakukan orang lain seperti boneka mereka. Cukup, aku sudah muak. Evie, kau lebih baik dari ini. Aku tak suka dengan versi dirimu yang menuntut balas dendam. Kumohon bisakah kau hentikan saja dan kembali jadi normal? Leo berjalan pergi dengan gusar dan meninggalkanku sendiri di jalan. Aku bergegas pulang dan menghapus makeupku. Kenapa Leo begitu marah padaku? Aku tak lakukan kesalahan. Leo berhati lembut yang kukenal tak pernah marah atau bahkan menentang keinginanku. Dan dia selalu jadi pendukung antusias tiap kali kutiru seseorang. Apa yang merasukinya? Aku terus menelponnya tapi Leo mematikan ponsel. Aku merasa begitu kesepian, ini sungguh buruk. Kemudian ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ibu mengintip dari baliknya. Melihatku sedih, ia datang dan memelukku. Aku senang ada ibu yang menenangkanku. Jadi akhirnya ku ceritakan semua padanya. Sepertinya Leo hanya cemas denganmu. Sedangkan untuk Sander dan Kayla, mereka tak pantas dapatkan waktu dan tenagamu. Jangan jadi orang yang bukan dirimu hanya untuk balas dendam ke orang yang tak pantas mendapatkanmu. Tapi, tiba-tiba, ku dengar gemerisik di luar jendela kamarku. Kemudian Leo menjulurkan kepalanya melaluinya. Kalau kau tak lelah, teruslah meniru. Kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Pergi dan jalani kehidupanmu sendiri. Aku dan ibu tertawa berdua dengannya. Kemudian ku peluk Leo dan katakan padanya aku menyesal. Benar, bahwa pura-pura jadi orang lain itu melelahkan. Dan aku harus akui, aku salah menggunakan nama Kayla untuk menyabotase hubungannya. Besok aku akan mencarinya lalu minta maaf. Meskipun aku tak ingin, tapi aku harus cari cara untuk mengakhiri semua ini dengan damai. Kemudian, aku bisa fokus jadi diri sendiri sementara waktu, tanpa ada drama apapun.